era digitalisasi saat ini, mudahnya untuk mengakses dan mengetahui informasi dari berbagai bidang. Maka perlu ditingkatkan literasi digital agar tidak termakan informasi atau berita yang bersifat hoak. Lantas, apa sih literasi digital itu? Literasi digital yang saat ini marak diperbincangkan masyarakat, yaitu kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan media massa dengan bijak dan efektif, serta luasnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengakses dan menganalisis informasi atau berita, membuka luas kesempatan bagi generasi muda untuk berpikir kritis, kreatif, dan produktif, karena teknologi juga memungkinkan untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Dengan meningkatkan literasi digital, kita dapat memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dari berbagai bidang seperti ancaman siber, pencarian informasi secara efektif, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Sobat mahasiswa, di era digital ini, informasi tersebar dengan begitu cepat. Sayangnya, gak semua informasi yang kita terima itu benar. Hoax alias berita palsu semakin merajalela dan menyebar dengan begitu mudah lewat media sosial. Tapi sadar gak sih kalau hoax ini bukan sekadar masalah sepele? Hoax bisa berdampak negatif yang serius, bukan cuma buat individu, tetapi juga buat masyarakat luas. Nah, di sini ada 4 dampak negatif dari konten hoax. Pertama, menghancurkan kepercayaan publik. Ketika hoax menyebar, terutama di masa krusial seperti pemilu atau pandemi, kepercayaan publik terhadap media, pemerintah, atau bahkan institusi pendidikan bisa runtuh. Mahasiswa yang seharusnya kritis malah bisa ikut terjebak di dalam lingkaran kebohongan. Ini berbahaya banget karena saat kepercayaan hilang, kita sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, ada memecah belah persatuan. Konten hoax seringkali disebar untuk memecah belah masyarakat. Misalnya, hoax yang berkaitan dengan isu SARA atau politik. Di kampus, kita bisa melihat bagaimana perdebatan atau konflik yang gak perlu bisa muncul hanya karena berita bohong. Hoax bikin kita kehilangan rasa persatuan dan lebih gampang saling curiga. Yang ketiga, menurunkan literasi digital. Sebagai generasi digital, mahasiswa harusnya punya kemampuan literasi digital yang kuat. Tapi hoax ini malah bikin kita malas buat cek fakta. Akibatnya, kita lebih sering percaya sama judul bombastis tanpa mencari sumber yang kredibel. Ini bahaya banget buat masa depan kita yang seharusnya jadi generasi kritis. Yang keempat, menimbulkan kepanikan dan rasa takut. Hoax juga sering bikin kita panik atau takut tanpa alasan yang jelas. Contoh paling gampang adalah hoax tentang COVID-19. Waktu itu banyak mahasiswa yang bingung karena beragam info hoax soal vaksin atau penularan virus. Hal ini bisa mengganggu fokus kita kuliah dan aktivitas sehari-hari. Nah, itulah dampak negatif dari konten hoax. Kepala Sekolah Dasar dan 4 siswi SD di Kecamatan Camplong, Sampang, Madura, Jawa Timur dipanggil polisi usai menyebarkan video bohong. Awalnya kepala sekolah merekam cerita siswi SD yang diculik dan bisa lolos. Video berdurasi 2 menit lebih itu disebar ke media sosial dan viral. Faktanya, anak-anak tidak diculik, namun terlambat datang ke sekolah. Karena takut, anak-anak itu bercerita kalau mereka telah diculik. Kepala sekolah yang menyebar video bohong pun meminta maaf dan menyesali perbuatannya karena telah menyebarkan berita bohong atau hoax dan bikin resah warga Sampang. Menurut Kapolsek Camplong, sampai saat ini wilayahnya masih aman, tidak ada penculikan. Mengecek kebenarannya video itu, ternyata mereka juga membantah bahwa terutama orang tua dan murid-murid itu membantah itu hanya satu orang. Jadi intinya teman-teman ya, di Camplong saat ini masih aman, kondusif, tidak ada penculikan.
Maraknya isu penculikan anak juga terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Warga Kota Padang dikembangkan oleh viralnya seorang siswi kelas 5 SD negeri di Kecamatan Lubek, Kota Padang yang menjadi korban percobaan penculikan oleh orang tak dikenal saat menuju ke sekolahnya. Setelah kasus ini viral dan diproses oleh pihak kepolisian, akhirnya terungkap bahwa cerita upaya penculikan oleh orang tak dikenal tersebut merupakan rekayasa semata alias cerita bohong yang sengaja dikarang oleh sang siswi lantaran takut dimarahi karena terlambat ke sekolah. Kasus ini pun berhasil terungkap setelah pihak kepolisian melakukan rekonstruksi ulang kejadian dan pemeriksaan rekaman CCTV di sekitar TKP serta interogasi siswi tersebut yang kemudian mengaku telah berbohong. Pihak orang tua dan siswi tersebut akhirnya melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di kantor polisi. Jadi setelah dilakukan wawancara setelah mendalam terhadap anak tersebut, jadi anak tersebut mengakui bahwa seluruh berita yang disampaikan itu adalah rekayasa atau bohong. Untuk motif dari keterangan anak tersebut, dia terlambat sekolah. Tak ada sanksi khusus terhadap pelaku, namun pihak Dinas Pendidikan akan melakukan asesmen dan pembinaan terhadap pelaku karena masih berusia di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan lupa, kebenaran itu tidak selalu datang dari yang paling viral. Fakta sebelum share. Mari jadi generasi yang cerdas.